Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Ishmam. Salah satu bacaan qorib atau muskilat dalam Al-Quran adalah Ishmam. Ishmam secara bahasa artinya menggabungkan, memadukan, atau mencampurkan. Adapun menurut istilah adalah Dhammu syafataini bu'aidal iskani isyarata bidhammi bi ghairi dautin wa bi ghairi nafsi. Artinya, menghimpun dua bibir untuk mengiringi huruf yang sukun sebagai isyarat dhamma dengan tanpa suara dan napas. Penyebab diberlakukan ismam karena kata la ta'manna berasal dari la tamanuna. Dengan dua nun dalam ras musmani, ternyata kata ini hanya ditulis dengan satu nun yang bertasydid. Untuk itu, cara membaca kata ini dengan memadukan keduanya, yakni bunyinya seperti di tulisan ras musmani, tapi bibirnya seperti melafalkan la ta'manuna. Menurut Imam Hafash, bacaan Ishmam hanya berlaku di satu tempat, yaitu Quran Surah Yusuf ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Pada lafaz ta'manna, cara membacanya adalah sebagai berikut. 1. Nun tasydid diuraikan sehingga menjadi dua nun. Yang satu mati nun sukun, sedangkan yang lain hidup fathah. Misalnya lafaz la ta'manna. 2. Nun mati pertama sebagai tempat bacaan ishmam sehingga melafaz nun itu la ta'man. Kedua bibir dimunyungkan ke depan sebagaimana melafatkan huruf nun melalui asmaul huruf. 3. Menarik bibir yang monyong tersebut sambil mengucapkan nun, sehingga lengkap menjadi la ta'manna. Cara membaca ishmam sudah dijelaskan di atas bahwa ishmam adalah isyarat harokat dhammah. Tidak ada perubahan suara yang dihasilkan dari bacaan ishmam. Artinya, orang tidak akan tahu seseorang membaca ishmam hanya dari suara yang keluar saja. Cara membaca ishmam bisa dilakukan dengan mengikuti langkah sebagai berikut. Namun, ingat contoh ishmam adalah la ta'manna. Yang pertama, sukun huruf nun sehingga bunyinya menjadi man atau man. Kedua, moncongkan bibir. Satukan cara memoncongkan bibir ini seperti ketika Anda mengucapkan huruf nun berharokat dhammah. Memancungkan bibir ini sekaligus menjadi isyarat dulumah yang menjadi maksud bacaan ishmam. Ketiga, posisikan mulut seperti sedia kala seperti saat mengucapkan nun berharokat fathah. Keempat, ucapkan nah seperti biasa. Hal yang harus diperhatikan saat mengucapkan bacaan ishmam, kadang-kadang ada saja orang yang membaca ishmam tidak seperti langkah yang ditulis di atas. Karena itu memperhatikan adalah cara paling tepat agar bisa memahami cara membaca ishmam dengan benar. Ishmam dan rom, selain ishmam, Imam Hafs lewat jalur asyatabiyah juga meriwayatkan la ta'manna dengan bacaan rom. Maksud rom adalah memperdengarkan huruf yang menyandang harokat tetapi tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya yang dimaksud di sini adalah diperdengarkan hanya sepertiga harokat saja. Inilah yang dimaksud dengan sauti khofi. Pengucapan la ta'manna dengan rom ini bunyinya hampir mirip dengan la ta'manuna. Hanya saja nun yang berharokat dulu mah dibaca sepertiga harokat saja. Jika satu harokat adalah satu ketukan, maka nun tersebut dibaca sepertiga ketukan, tetapi tidak boleh terdengar manuna dengan jelas. Arul memperdengarkan huruf dengan kadar sepertiga harokatnya, sehingga yang boleh mendengarkan huruf berharokat sepertiga ini orang yang hanya berada di hadapan kita. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang ishmam dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata salah dan kekurangan saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.